Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan sampaikan 7 amalan sunnah harian yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Jadi amalan sunnah harian yang wajib kita lakukan selama hayat masih di kandung badan. Yang pertama adalah sholat tahajud. Kemudian yang kedua adalah membaca ayat suci Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Sabda Nabi yang artinya bacalah Al-Quran karena ia akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada yang membacanya. Tidak hanya membaca, tapi fahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran adalah merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Semua petunjuk ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah amalan harian yang wajib kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Raq'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa makna dari hadis ini? Jadi kalau qobliyah subuhnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata, seandainya mereka tahu balasan sholat isya dan subuh berjamaah, tentu mereka akan datang walaupun merangkak. Itulah hebatnya sholat jamaah di masjid ketika waktu subuh. Dan beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Karena selain pahalanya dilipat gandakan, sholat subuh juga disaksikan langsung oleh malaikat. Innal Qur'anal fajri kana mashuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sholat subuh memang sangat berat, apalagi di masjid. Berat bagi siapa? Bagi orang-orang munafik. Kalau orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya sudah terbiasa jamaah di masjid, insya Allah nggak berat. Sholat subuh berjamaah di masjid itu ringan bagi yang sudah terbiasa. Maka biasakan. Kemudian amalan sunnah harian yang wajib kita lakukan. Yang keempat adalah perbanyak istighfar. Membaca istighfar, mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Baca yang lebih panjang juga boleh, silakan saja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Baca yang lebih panjang lagi Sayyidul Istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar dibaca setiap hari, silakan. Karena apa? Man lazima istighfar ja'alallahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhayqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang suka membaca istighfar, maka setiap kesulitannya akan dimudahkan, setiap kesempitannya akan dilapangkan, dan Allah akan memberikan rezeki yang jalannya tidak disangka-sangka. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan berikutnya adalah sholat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Sholat duha yang dilakukan setiap hari, insya Allah akan membuka pintu rezeki dan menghapus dosa-dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih lautan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah perbanyak sedekah. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka membantu temannya, membantu saudaranya, qaribu minallah, dekat dengan Allah, dicintai Allah. Qaribu minan nas, dia dekat dengan manusia. Qaribu minal jannah, dia dengan surga dan jauh dari neraka. Ba'idu minan nar, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu ilan nar. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak pernah mau berbagi, dia jauh dari Allah. Tidak disukai tetangganya, gak disenangi temannya. Dia jauh dari surganya Allah dan dia dekat dengan neraka. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian amalan yang ketujuh adalah jaga wudhu. Terus menerus dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudhu, sehingga kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Yang terakhir, tetaplah menolong demi kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.